Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Di sini saya Cendi Putra Ardianto dari perwakilan kelompok 2 dari kelas 3A yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Cendi Putra Ardianto. Kemudian ada Putri Emilia Sari, Resti Alifani Regita, dan Siti Azura Sari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Statistika Bisnis tentang materi Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis. Oke, langsung saja kita masuk ke datanya. Nah, di sini sudah ada data tentang kepadatan rumah nelayan dibandingkan dengan kepadatan rumah rumah petani. Kita ganti. Seperti di soal dapat kita lihat untuk kepadatan rumah petani ini dari 4,25 sampai 1,92. Kemudian untuk kepadatan rumah rumah nelayan maksudnya. Nah, untuk kepadatan rumah petani yaitu mulai dari 1,75 sampai 2,36. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengaplikasikannya ke dalam SPSS. Oke, sudah kita dapat datanya ini. Kemudian kita masuk ke SPSS. Ini kita buka SPSS-nya. Setelah masuk ke SPSS, kita copy data kita tadi. Kita mulai dari rumah nelayan dulu. Kita copy. Kemudian kita masuk ke SPSS tadi lagi. Kita masukkan ke dalam kita ke variabel view dulu. Setelah kita ke variabel view, kita masukkan di sini di kolom pertama, yaitu kita ketik saja kelompok. Kemudian di kolom kedua kita ketik saja data. Setelah seperti ini kita masuk ke data view. Setelah itu kita kembali ke data kita tadi. Kita mulai dari kepadatan rumah nelayan. Baik, kita salin. Kita masukkan ke dalam SPSS. Kita masukkan ke dalam data. Lalu kita copy. Nah, seperti ini sudah muncul. Untuk data ini yang kita mulai tadi, data kepadatan rumah nelayan, kita beri kelompok 1. Kita masuk ke SPSS lagi. Kita beri kelompok 1. Berhubung ini satunya masih ada 0,00, kita masuk ke variable view lagi. Untuk pada kolom kelompok desimal kita buat
Kemudian untuk measure kita ganti dengan nominal, dan pada kolom data measure-nya kita ganti dengan scale. Oke, kita masuk ke data view lagi tadi. Nah, sudah satu saja, tidak ada koma 00 karena kita buat desimalnya tadi 0. Kita ke bawah, kita masukkan untuk ke bawah, kita masukkan pengelompokan satu semua untuk yang pada kepadatan rumah nelayan tadi. Setelah diberi kelompok satu semua, kita kembali ke data kita tadi. Kita salin untuk bagian dari kepadatan rumah petani. Kita salin sampai ke bawah. Salin. Kita masuk lagi ke SPSS. Kita lanjutkan di bawahnya untuk datanya, kita copy saja. Karena tadi untuk nelayannya kita beri kelompok 1, maka untuk petaninya kita beri kelompok 2. Sampai semuanya ke bawah. Apabila sudah dimasukkan ke kelompok semua, kita masuk ke analyze. Kita ketik analyze. Kemudian kita ketik non-parametric test. Kita ketik legacy dialog. Setelah itu ketik saja dua independent sampel. Nah, itu untuk kelompok kita masukin ke dalam grouping variabel. Setelah itu kita ketik define group. Untuk grup 1 kita ketik saja 1, untuk grup 2 ketik saja 2. Terus kita ketik continue. Setelah itu untuk bagian data kita masukkan ke dalam test variable. Setelah selesai seperti ini, kita ketik saja OK. Ini dia sudah ketemu untuk SPSS-nya tentang main weight need dari soal data yang kita peroleh tadi. Bisa kita lihat untuk main weight need-nya dari rank dan tes statistiknya. Ini dari dua sisi dan ini dari satu sisi. Itu saja tadi penjelasan mengenai SPSS tentang main weight need. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu Kruskal-Wallis. Ini kita silang saja teman-teman. Baik, untuk Kruskal-Wallis saya sudah mendapatkan data sendiri. Nah, ini bisa dilihat bahan kimia mulai dari reaksi A, B, dan C. Setelah kita mendapatkan data, kita masuk ke dalam SPSS. Kita buka SPSS-nya.
Setelah masuk ke SPSS, kita ketik variabel view. Untuk pada kolom pertama kita ketik saja X, dan kolom kedua kita ketik saja dengan Y. Setelah itu, untuk desimalnya pada kolom Y kita buat 0. Kita buat 0 terlebih dahulu. Kemudian untuk labelnya kita ketik saja bahan kimia. Setelah itu kita ke measure, untuk kolom X kita ubah menjadi nominal. Kemudian untuk kolom Y, variabel Y, untuk desimalnya kita juga buat 0 terlebih dahulu. Untuk labelnya kita ketik pertumbuhan. Setelah kita ketik pertumbuhan, kita masuk ke measure, kita ganti dengan scale. Setelah itu kita masuk ke data view. Kita masukkan data yang kita dapat tadi. Kita mulai dari sampel A. Kita salin saja. Kita salin. Kita kemudian masuk ke SPSS lagi. Kita copy di bagian Y. Untuk kolom X kita buat saja, untuk tadi sampel A kita buat untuk kelompok 1. Begini seterusnya sampai selesai ke bawah. Setelah selesai, kita kembali masukkan data kita untuk sampel yang B. Kita salin untuk sampel yang B. Kita masuk ke SPSS lagi. Kita lanjutkan di bawahnya pada kolom Y. Kita copy. Setelah itu kita beri kelompok 2. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian yang terakhir kita masukkan data pada sampel C. Kita salin sampai ke bawah. Kita salin semuanya. Kemudian kita copy ke dalam SPSS lanjutannya, sama seperti tadi pada bagian kolom Y. Kita copy. Kemudian untuk pengelompokannya pada sampel C kita buat kelompok 3. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Setelah semua terisi, kita masuk dan kita klik bagian analyze. Nah, itu kita klik saja untuk deskriptif statistik. Kita ketik explore. Kemudian untuk pertumbuhan kita masukkan ke dalam faktor list. Kemudian bahan kimia kita masukkan ke dalam dependent list. Kemudian kita ketik plot. Kita tebalkan untuk bagian non. Untuk stem and leaf-nya centangnya kita hilangkan dan kita centang pada bagian normality plot with test. Setelah itu kita ketik continue.
dan kita ketik OK. Kita sudah menemukan materi kita mengenai Kruskal Wallis. Bisa kita lihat di sini ada pertumbuhan, ada ekspor, ada cash, processing summary, deskriptif A, B, C, dan D, dan seterusnya. Ini juga ada test of normality-nya dan seterusnya sampai ke bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Mann Whitney dan Kruskal Wallis dalam penerapan SPSS. Saya Cendi Putra Ardianto, perwakilan dari kelompok 2 kelas 3A, program studi Agribisnis Pangan, tugas mata kuliah Statistika Bisnis. Cukup sekian, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.